10 nama yang masuk radar. Mereka adalah Sandiaga Uno, Erick Thohir, Ridwan Kamil, Airlangga Hartarto, Mahfud MD, AHY, Kiai Haji Nasaruddin Umar, Kiai Haji Miftahul Ahyar, Kiai Haji Said Akil Siroj, dan Yahya Kholil Stakuf. Beberapa hari sebelum peringatan puncak bulan Bung Karno tanggal 24 Juni, Puan Maharani kembali memanaskan bursa Cawapres dengan menyebut kemungkinan ada nama-nama baru di luar 10 nama tadi. Nama-nama baru itu akan hadir saat peringatan puncak bulan Bung Karno 24 Juni. Dan pada saat hari H, tokoh yang hadir adalah Andika Perkasa, mantan Panglima TNI. Hai Sobat, senang berjumpa Anda. Saya Bung Klau, mari kita racik. Bursa calon wakil presiden Ganjar Pranowo makin panas. Awal Juni, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyebut 10 nama yang masuk radar. Mereka adalah Sandiaga Uno, Erick Thohir, Ridwan Kamil, Airlangga Hartarto, Mahfud MD, AHY, Kiai Haji Nasaruddin Umar, Kiai Haji Miftahul Ahyar, Kiai Haji Said Akil Siroj, dan Yahya Kholil Stakuf. Beberapa hari sebelum peringatan puncak bulan Bung Karno tanggal 24 Juni, Puan Maharani kembali memanaskan bursa Cawapres dengan menyebut kemungkinan ada nama-nama baru di luar 10 nama tadi. Nama-nama baru itu akan hadir saat peringatan puncak bulan Bung Karno 24 Juni. Dan pada saat hari H, tokoh yang hadir adalah Andika Perkasa, mantan Panglima TNI. Kehadiran Andika tak pelak memicu spekulasi Andika masuk dalam radar Cawapres. Nama Andika Perkasa, Sobat, sebelumnya sudah mencuat sebagai calon presiden hasil Rakernas Partai Nasdem tahun lalu. Andika masuk 3 besar bersama Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Ini artinya dari sisi kemampuan, Andika dinilai memenuhi syarat. Oleh karena itu tidak mengherankan jika kali ini Andika disebut-sebut menjadi salah satu kandidat calon wakil presiden Ganjar Pranowo. Andika menurut saya memiliki modal kuat untuk bersaing dengan kandidat cawapres lainnya. Kita lihat dari sisi elektabilitas, pada tahun 2022, Andika masih berada di kisaran 2%. Namun pada Mei 2023, elektabilitas Andika sudah mendekati 5%. Jika Andika sudah mulai sering disebut-sebut sebagai cawapres Ganjar, dan sudah semakin populer, saya yakin elektabilitas Andika berpeluang meningkat. Sekarang kita lihat kemampuan Andika. Jika saya bandingkan dengan kandidat asal militer dari kubu lawan, dari sisi kepangkatan, Andika bintang 4. Pernah menjadi Kepala Staf Angkatan Darat dan Panglima TNI. Sedangkan Prabowo Subianto bintang 3. Pernah menjadi Pangkostrat. Apalagi jika kita bandingkan dengan AHY yang hanya berpangkat mayor. Ini ibarat langit dan bumi, Sobat. Andika memiliki rekam jejak yang bagus dalam kerja. Juga tidak memiliki dosa sejarah seperti Prabowo Subianto. Andika juga memahami geopolitik dan keamanan dunia, serta memiliki jaringan luas di dunia militer. Andika tegas dan berwibawa, namun tetap santun dan tenang, tidak emosional dan tidak main kuasa. Dalam hal ini, Andika jelas memiliki nilai lebih dibanding Prabowo dan AHY. Namun pertanyaannya, Sobat, mungkinkah Andika terpilih sebagai cawapres Ganjar? Menurut saya mungkin saja, Sobat. Kenapa? Pertama, Andika adalah calon jalan tengah bila mana terjadi kebuntuan antar partai politik. Daripada memberikan tiket kepada salah satu calon dari partai politik dan menimbulkan kecemburuan partai politik lainnya, maka Andika layak dipertimbangkan sebagai jalan tengah. Juga jika cawapres berasal dari kalangan parpol, ini hanya akan memunculkan hegemoni partai politik. Sepertinya republik ini hanya milik orang parpol, padahal banyak kader non-parpol termasuk dari militer yang memiliki potensi. Saya pribadi lebih suka cawapres Ganjar tidak berasal dari kalangan parpol. Kedua,
Jika capres hanya diikuti dua pasang, yakni Ganjar melawan Prabowo, maka Andika bisa menjadi penyeimbang kekuatan melawan Prabowo yang berasal dari militer. Andika bisa merebut suara dari kalangan keluarga TNI. Ketiga, jika Pilpres kali ini berlangsung tanpa politisasi agama, maka tidak ada keharusan cawapres Ganjar berasal dari kalangan NU. Jika ini terjadi, maka peluang Andika menjadi lebih besar. Dan keempat, Andika bukan sosok yang ambisius sehingga tidak berpotensi menjadi matahari kembar. Juga tidak menjadi ancaman bagi kader PDI Perjuangan pada Pilpres 2029 dan 2034 nanti. Kelima, Andika adalah seorang nasionalis sejati, penjaga Pancasila dan NKRI. Bisa menjadi benteng terhadap keinginan mereka yang mau menjadikan NKRI sebagai negara khilafah. Sobat, berdasarkan alasan-alasan itu saya berpendapat Andika memenuhi syarat untuk menjadi cawapres Ganjar Pranowo. Ganjar Andika adalah duet ideal yang berpeluang besar menang Pilpres jika menghadapi Prabowo Erick Thohir atau Prabowo Muhaimin Iskandar atau Prabowo Airlangga Hartarto. Namun peluang Andika menjadi lebih kecil jika Pilpres diikuti lebih dari dua pasang capres. Salah satunya Anies Baswedan. Mengapa demikian? Karena ada kemungkinan Anies memainkan politik identitas. Dalam posisi seperti ini sobat, duet nasionalis agama akan lebih kuat dari duet nasionalis militer. Calon dari NU akan lebih berpeluang untuk dipilih. Jadi, peluang Andika Perkasa masih sangat tergantung pada peta calon wakil presiden kubu lawan politik. Juga sangat tergantung pada Megawati sebagai kingmaker. Apakah masih melanjutkan pola cawapres PDI Perjuangan berasal dari unsur NU atau Islam? Sobat, saya berharap Pilpres kali ini bebas dari politisasi agama. Sehingga cawapresnya maksud saya tidak wajib berlatar belakang agama. Saatnya kita melangkah menuju politik prestasi. Mengutamakan rekam jejak dalam kerja, visi, program, dan integritas. Pilpres akan menjadi lebih berbobot jika terjadi adu gagasan, adu program, bukan adu siapa yang paling suci dan siapa yang kafir, siapa yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka. Dan karena perlu adanya kesinambungan pembangunan, maka calon terbaik adalah calon yang kita nilai paling layak melanjutkan kerja cemerlang yang sudah ditorehkan pemerintahan Jokowi. Bukan calon yang datang dengan visi, dengan misi asal berbeda, asal berubah, harus membatalkan, mesti mulai lagi dari nol seperti meteran pom bensin ala Anies Baswedan. Dan siapakah calon yang paling layak? Dia adalah Ganjar Pranowo. Sekali lagi Ganjar Pranowo, bukan Prabowo Subianto. Anda jangan lagi berpikir bahwa Jokowi mendukung Prabowo. 1000% Jokowi mendukung Ganjar. Bagi Jokowi, Ganjar banyak memiliki kesamaan dengannya. Sama-sama berasal dari keluarga rakyat kebanyakan. Sama-sama merayat, bukan pura-pura merayat. Sama-sama hidup sederhana. Sama-sama nasionalis sejati yang tak pernah memperalat kelompok radikal agama seperti dilakukan Anies Baswedan dan Prabowo Subianto. Sama-sama gila kerja, bukan gila berpidato dan bermimpi. Sama-sama memiliki visi tentang pentingnya infrastruktur, pentingnya hilirisasi industri, dan pentingnya kelanjutan IKN. Dan sama-sama bugar secara fisik sehingga bisa terjun ke lapangan tanpa kena lelah dari Miangas sampai Rote. Sama-sama memiliki keluarga yang soleh dan harmonis sehingga bisa menjadi panutan keluarga Indonesia. Melihat bagaimana keharmonisan Ganjar dan Siti Atiko serta Andika dan Diah Erwiani, menurut saya duet Ganjar Andika layak melanjutkan keharmonisan pasangan Jokowi dan Iriana Widodo. Oke sobat, terima kasih sudah menikmati Racikan Klau. Jika kurang enak mohon dimaafkan, jika enak nantikan racikan selanjutnya.